baiklah. Kepada pemateri pertama tadi, saya persilakan kembali. Baiklah, terima kasih moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori pemidanaan atau hukuman. Teori tujuan sebagai theological theory atau teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan. Beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan plural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan utilitarian dan pandangan retributivis. Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut. Ada 3 teori. Yang pertama teori absolut atau retribusi, yang kedua teori tujuan atau relatif, yang ketiga yaitu teori gabungan. Mengenai teori absolut, menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Yang kedua yaitu teori tujuan atau relatif. Pada penganut teori ini, memandang sebagaimana suatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar. Misalnya, dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial yang akan menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik. Sebagai pencegahan penjahat potensial. Yang ketiga yaitu teori gabungan. Teori gabungan ini adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, yaitu tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksud untuk melindungi masyarakat dengan tujuan ketertiban dan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih kepada Saudari Hairunisa. Baiklah, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan pemateri dari Anis Hairunisa. B. Pengecualian hukum. Dalam memori van Techliting, alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana kepada pelaku dibedakan menjadi 2. Pertama, alasan yang berada dalam diri pelaku. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, perihal kemampuan bertanggung jawab yang dirumuskan secara negatif. Yang kedua, alasan yang berada di luar pelaku. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 48 sampai 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Yang pertama, teori alasan penghapusan pidana. Yang kedua, alasan penghapusan pidana umum. Yang satu teori alasan penghapusan pidana yang A, theory of pointless punishment. Yang B, pemidanaan harus menghilangkan kemampuan untuk melakukan kejahatan. Yang C, pemidanaan harus memberikan ganti rugi kepada yang dirugikan. 3, alasan penghapusan pidana khusus. Alasan penghapusan pidana khusus ini adalah alasan penghapusan pidana yang hanya berlaku pada detik-detik tertentu. Yang 4, alasan penghapusan pidana putatif, yaitu seseorang yang mengira telah berbuat sesuatu dalam daya paksa atau dalam keadaan darurat atau dalam menjalankan undang-undang atau juga dalam melaksanakan perintah jabatan yang sah, namun kenyataannya tidak demikian. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Saudara Dwiki. Baiklah, kepada pemateri selanjutnya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudara Dwiki.
di sini pengurangan beratnya hukuman. Dasar-dasar pengurangan pidana secara umum ditentukan berdasarkan alasan berikut. A. Belum cukup umur. Pasal 47 KUHP. B. Percobaan. Pasal 53 KUHP. C. Pembantuan. Pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Lanjut. Alasan pengurangan berat hukuman. Belum cukup umur. Pasal 47 KUHP. Alasan yang bersifat khusus terdapat dalam pasal 308, 341, 342 KUHP. Belum cukup umur. Pasal 47 KUHP. Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka usia anak sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diajukan ke sidang anak adalah telah mencapai umur 12 tahun, tetapi belum mencapai umur 10 tahun. Yang kedua, percobaan. Pasal 53 KUHP. Dalam pasal 53 ayat 2 KUHP disebutkan maksimum hukuman utama bagi kejahatan dikurangi dengan sepertiganya dalam hal percobaan. KUHP hanya memberikan batasan atau ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan dapat dihukum apabila niat sudah ada untuk berbuat kejahatan. Perbuatan berwujud permulaan, pelaksanaan, dan delik tidak selesai di luar kehendak pelaku. Yang ketiga, pembantuan. Pasal 56, 57. Pada prinsip KUHP menganut sistem bahwa pidana pokok untuk pembantu lebih ringan daripada pembuat. Prinsip ini terlihat di dalam pasal 57 ayat 1 dan 2 bahwa maksimum pidana pokok untuk pembantuan dikurangi sepertiga, dan apabila kejahatan diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, maka maksimum pidana untuk pembantu ialah 15 tahun penjara. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Ergi. Baiklah, kepada pemateri selanjutnya, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Selanjutnya, D. Penambahan beratnya hukuman. Dalam KUHP dikenal 3 macam alasan penambahan pidana secara umum, yaitu A. Kedudukan sebagai pejabat dalam pasal 52 KUHP. B. Residif atau pengulangan pasal 486, 487, 488 KUHP. C. Gabungan pasal 63 sampai 71 KUHP. A. Kedudukan sebagai pejabat pasal 52 KUHP. Pasal 52 KUHP, jikalau seseorang pegawai negeri melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang dapat dihukum atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dihukum memakai kekuasaan, kesempatan atau daya hukum pidana. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Saudari Nafa. Baiklah, kepada pemateri terakhir, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan. B. Residif pasal 486, 487, 488 KUHP. Residif adalah pengulangan. Tindak pidana residif adalah orang yang telah melakukan suatu kejahatan dan terhadap perbuatan mana telah dijatuhi hukuman, akan tetapi setelah itu ia sebelum 5 tahun berlaku melakukan jenis kejahatan itu lagi atau menurut undang-undang sama jenisnya. C. Gabungan pasal 6371 KUHP. Gabungan peristiwa pidana atau samenlob, yaitu apabila satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana konkursus dibedakan atas 3 jenis, yaitu 1. Konkursus idealis atau gabungan satu perbuatan pasal 63 KUHP.
2. Handling atau perbuatan berlanjut pasal 63 KUHP. 3. Konkursus realis atau gabungan beberapa perbuatan pasal 63 KUHP. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Itulah pemaparan materi dari kelompok 3. Selanjutnya kita akan memasuki acara yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab yang berisikan mungkin 2 sesi yang terdapat 3 pertanyaan di setiap sesinya. Baiklah, kepada para audiens yang ingin bertanya, silakan hidupkan mikrofon dan berbicara. Izin bertanya moderator. Ya, siapa tadi? Nadia. Ya, dipersilakan kepada saudari Nadia. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitriani, perwakilan dari kelompok 4. Izin bertanya, seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri mengenai teori hukuman itu dibagi menjadi 3. Pada poin kedua itu teori tujuan, di mana dijelaskan di dalam teori ini, sifat dari teori ini dibagi menjadi 2, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara membedakan kedua sifat tersebut? Tolong jelaskan. Terima kasih. Diingatkan kepada saudari Nadia untuk menulis pertanyaannya di kolom chat. Oke. Baik, moderator. Oke, baiklah. Kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya moderator. Ya, dipersilakan kepada saudari Najatul Hasanah. Jadi tadi kan sudah dijelaskan ada pertambahan berat hukuman dan pengurangan berat hukuman. Nah, pertanyaan saya minta tolong berikan contohnya yang bersangkut pautan dengan psikologi kriminal ini, kasusnya. Terima kasih. Oke, terima kasih saudari Najatul. Silakan tulis pertanyaannya di kolom chat. Ya, kepada teman-teman audiens yang ingin bertanya, di sini kami membuka satu pertanyaan lagi untuk sesi pertama ini. Mungkin kalau tidak ada yang ingin bertanya, kami persilakan kepada materi untuk cari jawaban, dan apabila ada yang ingin bertanya lagi, kita buka pada sesi selanjutnya. Ya, dipersilakan kepada saudara Ihsan. Baik, terima kasih moderator yang sudah memberikan saya kesempatan. Jadi pada kelompok hari ini membahas tentang pemidanaan. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana tujuan pemidanaan itu jika ditinjau dari perspektif psikologi, filosofis, dan sosiologis? Bisa dipahami? Terima kasih, moderator. Diingatkan kepada saudara Ihsan untuk menulis pertanyaannya di kolom chat. Izin menjawab, moderator. Ya, dipersilakan kepada saudara Ergi. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan dari saudari Nadia Fitriani, di mana pertanyaannya pada poin kedua mengenai teori tujuan. Pada teori ini dijelaskan bahwa sifat dari teori ini dibagi menjadi 2, yaitu pencegahan khusus dan pencegahan umum. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana membedakan kedua sifat ini? Jelaskan, terima kasih. Di sini saya akan memberi pembedaan antara pencegahan umum dengan pencegahan khusus. Menurut teori pencegahan umum bahwa agar masyarakat ramai menjadi takut untuk melakukan kejahatan, maka perlu dibuat suatu penjatuhan pidana yang menyeramkan dengan eksekusi yang kejam dan dilakukan depan umum atau di depan orang yang banyak dengan tujuan agar setiap orang mengetahuinya. Penjahat yang dijatuhkan pidana tersebut akan dijadikan tontonan masyarakat agar menjadi takut untuk berbuat serupa. Sedangkan teori pencegahan khusus ini merupakan teori yang lebih maju daripada teori pencegahan umum. Menurut teori ini, tujuan pidana adalah mencegah agar pelaku kejahatan yang telah dijatuhi pidana tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan, serta mencegah agar orang yang mau melakukan kejahatan untuk tidak mewujudkan niatnya tersebut.
ke dalam suatu perbuatan yang nyata. Nah, jadi menurut saya, kalau teori pencegahan khusus ini mencegah agar pelaku kejahatan yang telah dijatuhi pidana untuk tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan. Sedangkan kalau yang umum tadi, agar masyarakat ramai menjadi takut untuk melakukan kejahatan. Jadi belum tentu yang pencegahan umum ini dia telah melakukan perbuatan pidana yang dilakukan pada teori ini, pencegahan khusus tadi. Itu saja dari saya. Bagaimana kepada Saudari Nadia? Apakah sudah paham atas penjelasan dari Saudara Egi? Sudah cukup bisa dipahami, moderator. Terima kasih. Baiklah. Izin menjawab, moderator. Ya, dipersilakan kepada Saudara Dwiki. Pertanyaan dari Naja. Jelaskan contohnya ya, contoh pengurangan dan pemberatan ya. Contoh pengurangan tuh seperti dalam pasal 47 KUHP, yaitu pelaku belum cukup umur, yakni maksimum hukuman utama dikurangi sepertiga, sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Nah, jadi pengurangan seperdua dan itu maksimum yang diancam bagi orang dewasa. Terus yang kedua tadi ini pengurangan. Nah, yang penambahan ya tadi. Penambahan yaitu contohnya seorang polisi ditugaskan menjaga suatu bank negara supaya tidak ada yang mencuri. Namun malah si polisi tersebut yang mencuri. Contoh lainnya seperti seorang bendahara yang menggelapkan uang. Itu menurut pasal 52 KUHP, hukumannya dapat ditambah sepertiganya. Terima kasih. Ya, baiklah. Bagaimana kepada Saudari Najatul Hasanah? Apakah sudah paham? Penjelasannya. Bagaimana? Sudah paham. Oke, baiklah. Izin menjawab, moderator. Ya, dipersilakan kepada Saudari Hairunisa. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Ihsan Juliansa, yaitu pertanyaannya, bagaimana tujuan pemidanaan ini jika ditinjau dari perspektif psikologis, filosofis, dan sosiologis. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari perspektif psikologi. Nah, dapat kita lihat dari penjelasan dari Saudara Ergi tadi, di mana pemidanaan ini dilakukan untuk menegakkan peraturan serta menimbulkan rasa takut kepada masyarakat supaya mencegah masyarakat itu untuk tidak melakukan suatu tindak pidana. Yang itu sudah termuat dan sudah dijelaskan oleh Saudara Ergi tadi, yaitu teori pencegahan umum dan pencegahan khusus. Nah, dalam perspektif psikologis ya tentu akan menimbulkan atau dari pemidanaan ini tentunya akan menimbulkan rasa takut atau rasa jerak pada seseorang supaya tidak melakukan atau tidak mengulangi tindak pidananya tersebut. Jika ditinjau dari filosofis, pemidanaan ini tentunya mempertimbangkan baik itu dari pandangan masyarakat, yang juga tentu diiringi dengan tujuan hukum yang telah menjadi cita-cita dari masyarakat tersebut. Dari sosiologis, pemidanaan ini
menimbulkan efek jera tadi. Misalkan dari sosiologis, salah satu orang yang telah dijatuhi pemidanaan, tentunya dari efek pemidanaan seorang tersebut akan menimbulkan efek jera atau memberikan suatu pengaruh kepada orang sekitarnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih Saudari Nisa. Bagaimana kepada Saudara Ihsan? Apakah paham? Baik, saya cukup jelas. Terima kasih kepada Saudari Hairunisa dan terima kasih juga kepada moderator. Itu 3 pertanyaan sesi pertama. Selanjutnya saya akan membuka sesi yang kedua yang berisikan 3 pertanyaan lagi. Kepada para audiens yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya ingin bertanya moderator. Ya, dipersilakan kepada Saudara Ahmad, UIN RF 18. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Soleh. Sini saya akan bertanya tentang materi hari ini. Halo? Jelas? Ya, jelas. Apakah bisa seseorang yang melakukan tindak pidana di bawah umur bisa dijatuhi hukuman mati? Jelaskan. Baiklah, kepada para audiens yang lain, saya persilakan untuk bertanya. Izin moderator. Saya dipersilakan kepada siapa tadi? Ya, saya moderator. Uri Ide Wahyudi. Saya persilakan. Oke, di sini saya mau bertanya moderator. Faktor-faktor apa sajakah yang bisa menyebabkan atau membebaskan pelaku pidana dalam suatu kasus-kasus yang agak berat, misalnya pembunuhan gitu. Apakah bisa dibebaskan dengan alasan-alasan tertentu ataukah tidak begitu moderator? Oke, baiklah. Jangan lupa kepada Saudara Uri Ide untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baiklah, kepada teman-teman di sini saya mempersilakan satu pertanyaan lagi. Izin moderator bertanya. Ya, Saudara Beni, saya persilakan. Izin moderator. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Saputra. Terima kasih kepada moderator sudah mengizinkan saya bertanya. Kita sudah kita ketahui dari pemakalah yaitu tentang tindak kepidanaan. Tadi salah satu saya dengar yaitu tentang percobaan pasal 53 KUHP. Yang saya tanyakan dari seputaran percobaan pasal 53 KUHP. Ini ada sebuah kasus yaitu yang melakukan percobaan tindak kejahatan. Yang melakukannya ini adalah aparat penegak hukum sendiri. Nah, salah satunya ialah polisi lah, ibarat katanya polisi aparatnya. Yang melakukan percobaan ini dia melakukan menyuruh pihak kedua dan pihak ketiga. Sedangkan pihak kedua dan pihak ketiga ini salah satunya aparat juga. Nah, mereka melakukan pengintaian terhadap si korban. Pengintaian si korban ketika sudah mendapatkan waktu untuk pengintaian, mereka melakukan pelumpuhan terhadap si korban. Yang melakukan ini pihak kedua dan pihak ketiga. Nah, dan akhirnya mereka aparat ini salah sasaran. Akhirnya terjadi pembunuhan, terjadi kematian terhadap si ini yang pelaku ini tadi. Akhirnya mati. Nah, yang saya pertanyakan, bagaimanakah keadilan hukum
untuk menyelesaikan kasus tersebut? Dan apa saja sanksi yang akan didapatkan yang melakukan percobaan tersebut? Terima kasih, moderator. Ya, baiklah Saudara Beni. Diingatkan untuk menulis pertanyaannya di kolom chat. Baiklah kepada para audiens, berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Terima kasih. Moderator izin menjawab pertanyaan dari Ahmad Soleh. Ya, dipersilakan Saudari Nafa. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Pertanyaan Ahmad Soleh tadi, apakah orang yang usianya di bawah umur yang melakukan tindak pidana dapat dikenai hukuman mati? Jawabannya, secara hukum, anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum, dengan ancaman pidana mati, tidak akan dikenai pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun. Terima kasih, moderator. Oke, baiklah. Bagaimana kepada Saudara Ahmad? Apakah bisa memahami? Baiklah, saya sudah paham. Namun apakah ketika ia itu melakukan pelanggaran yang sangat berat, itu tetap hukumannya di bawah itu tetap 10 tahun. Semisalnya seperti dia melakukan pembunuhan ataupun dia ini menjadi gembong narkoba seperti itu. Bagaimana kepada Saudari Nafa? Jadi mengenai pidana bagi anak, ada pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok bagi anak terdiri atas pidana peringatan dengan pidana dengan syarat, di mana pidana dengan syarat itu pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, lalu pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Jadi untuk tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak, walaupun itu pembunuhan berat, tidak dapat dijatuhi hukuman mati. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, bagaimana kepada Saudara Ahmad? Apakah sudah paham? Baik, terima kasih Nafa. Sudah paham, moderator. Oke. Pasal 45 dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu percobaan sebelum umur 16 tahun. Hakim dapat menentukan satu, dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, ataupun pemeliharanya tanpa dipidana apapun. Yang kedua, atau memerintah supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah pelanggaran. Berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540. Serta belum lewat muda 2 tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap. 3. Atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah. Adapun pada pasal 46, 1. Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara, supaya pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari atas tanggungan pemerintah dengan cara lain. Dalam kedua hal di atas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur 18 tahun. 2. Aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan undang-undang. Baik, saya kira itu saja dari saya untuk menjawab dari pertanyaan dari Saudara Uri Ide. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah. Bagi audiens, apakah ada yang ingin menanggapi lagi?
Kalau tidak ada, saya tanya kepada saudara Uriide, apakah sudah paham dengan penjelasan dari saudara Ergi tadi? Ya, saya kira sudah cukup moderator. Terima kasih. Oke, baiklah. Menanggapi pertanyaan dari Beni Saputra, yang saya tangkap adalah pembunuhan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini pihak kepolisian itu menggunakan senjata api. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwasanya dalam hal ini prosedur penggunaan senjata api dalam kepolisian itu berkait dengan pertanyaan saudara Beni ini. Bahwasanya kewenangan bagi anggota kepolisian untuk menggunakan senjata api bertujuan untuk melindungi masyarakat dan hanya digunakan dalam keadaan darurat. Tetapi fenomena ini pada saat ini beberapa oknum anggota Polri menyalahgunakan penggunaan senjata api sebagai tindakan di luar kewenangannya. Jadi di dalam pasal 47 Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia, ayat 1 itu mengatakan penggunaan senjata api ini hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan melindungi nyawa manusia. Dijelaskan di ayat 2-nya bahwasannya senjata api ini bagi petugas hanya boleh digunakan untuk yang pertama dalam hal menghadapi keadaan luar biasa, membela diri dari ancaman kematian atau luka berat, membela orang lain terhadap ancaman kematian atau luka berat, mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang, menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa, dan menangani situasi yang membahayakan jiwa, di mana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup. Jadi intinya di dalam peraturan Kapolri ini, prinsip penggunaan senjata api ini merupakan upaya terakhir bagi anggota kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Sesuai dengan pasal 8 ayat 2 Perkapolri tahun 2009. Nah, sedangkan pertanyaan dari saudara Beni tadi, si pelaku ini tidak melakukan perlawanan terhadap aparat, tapi masih saja diberlakukan kasar dan mengakibatkan kematian. Yang saya tangkap pertanyaan Beni ini sepertinya peristiwa penembakan 6 anggota FPI. Bukan begitu, Beni? Mungkin bisa biar langsung spesifik saya menyebutnya. Mungkin langsung ditanggapi oleh Beni. Ya, saudara Beni, bagaimana? Apakah benar seperti kasus penembakan oleh anggota kepolisian pada anggota FPI? Moderator izin menjawab. Satunya memang itu anggota itu, tapi nanti kan banyak yang terjadi di kalangan masyarakat ini yang terjadi seperti itu. Nah, bukan terpacu untuk FPI aja, tapi yang kasus ini terpacu terhadap ini masyarakat yang lainnya itu. Oh, mungkin dari saudara Beni ini bisa saja merujuk kepada kasus tersebut, saudara Ihsan. Secara umum dia itu nanyanya. Ya. Baik, berarti yang saya tangkap bahwasannya ini adalah kelalaian daripada anggota kepolisian menggunakan wewenangnya dalam hal menindak tindak pidana. Nah, melanjutkan bahwasanya di dalam Perkapolri itu pertanggungjawaban polisi itu harus jelas, karena mereka wajib menjelaskan secara terperinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan, dan akibat tindakan yang telah dilakukan. Jadi apabila mereka melakukan tembakan ini berapa kali, saya melakukannya 2 kali, kata anggota tersebut, maka itu harus diberikan keterangan, lalu keterangan itu dibuat laporan
laporan terperinci mengenai evaluasi pemakaian senjata api. Ada apa isi laporan tersebut? Yang pertama adalah tanggal dan tempat kejadian, uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka sehingga memerlukan tindakan penembakan oleh kepolisian ini. Yang ketiga, alasan atau pertimbangan penggunaan kekuatan. Yang keempat, rincian kekuatan yang digunakan. Yang kelima, evaluasi hasil penggunaan kekuatan. Yang keenam, akibat dan permasalahan yang akan ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut. Jadi, polisi itu harus memenuhi prosedurnya dalam bertindak, seperti menembak pelaku kejahatan. Seperti saya jelaskan tadi, bahwasanya adalah upaya terakhir. Nah, lalu bagaimana jika terdapat kelalaian oleh polisi? Maka dalam hal ini, lembaga yang bertindak adalah Propam, yang menindak oknum-oknum kepolisian yang lalai dalam menjalankan tugasnya. Salah satunya yang disebutkan oleh pertanyaan saudara Beni tadi, penembakan, padahal pelaku ini tidak melawan. Artinya polisi tersebut lalai dalam menjalankan tugasnya. Kenapa tidak menggunakan tindakan persuasif ataupun pencegahan, namun lebih mengutamakan tindakan represif, yaitu penembakan. Mungkin itu saja moderator, terima kasih. Oh, baiklah saudara Ihsan. Ya, saya persilakan kepada kakak Muhammad Miftahuddin yang ingin menanggapi pertanyaan dari saudara Beni. Baik, diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Miftahuddin. Menanggapi pertanyaan dari saudara Beni, yaitu inti pertanyaan itu bagaimana upaya hukum atau tindakan hukum yang harus ditempuh ketika baca upaya hukum yang harus ditempuh. Nah, menurut pandangan saya, ketika polisi itu melakukan tindakan sampai pembunuhan itu tindakan pembunuhan itu dinamakan extrajudicial killing, yaitu pembunuhan di luar hukum. Nah, extrajudicial killing ini sangat dilarang oleh HAM. Jadi ketika polisi melakukan extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum, itu dapat dikenakan sanksi pidana pembunuhan dan juga sanksi hak asasi manusia karena telah membunuh. Dan juga benar kata Ihsan tadi, jika polisi ingin menggunakan senjata api itu tidak boleh langsung membunuh. Langkah pertama itu untuk peringatan dan melumpuhkan, dan tapi tidak sampai membunuh. Jikapun ingin membunuh, itu harus diusut ke pengadilan dulu. Setelah putusan pengadilan, mungkin pengadilan memutuskan untuk tembak mati, baru itu boleh ditembak mati. Jadi kalau ingin menembak mati itu harus melalui beberapa tahap di pengadilan. Tidak boleh langsung tembak di tempat. Itu namanya extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum yang sangat dilarang. Dan memang benar beberapa hari belakangan ini terjadi extrajudicial killing yang dilakukan oleh aparat polisi, yaitu itu tadi. Pertama, mereka melanggar hak asasi manusia karena tidak memenuhi haknya untuk diadili, dan kedua mereka melakukan pembunuhan. Itu tambahan dari saya. Mungkin bagaimana saudara Beni? Terima kasih. Tanggapan. Izin sedikit moderator. Ya, sedikit, baik. Ya, dipersilakan saudara Ihsan. Menanggapi dari jawaban dari Kak Miftahuddin tadi, benar bahwasanya akhir-akhir ini banyak sekali anggota kepolisian itu, bukan anggota kepolisian, mohon maaf, oknum yang menggunakan wewenangnya itu untuk kata Repli Harun, pengamat tata negara, pengamat hukum tata negara itu, negara hari ini menjalankan kita saja menentukan hukuman mati terhadap menteri sosial yang melakukan tindakan pidana korupsi. Negara berdebat hari ini, pantas atau tidak pantas hukuman mati terhadap Mensos. Hari ini negara berdebat. Nah, sedangkan terhadap 6 orang dalam hal ini anggota FPI, saya sebut secara spesifik, ya negara dengan tidak merasa bersalah, dengan benar
bahwasanya tindakan itu dibenarkan secara wewenang. Nah, tindakan extrajudicial killing tadi melanggar asas di dalam sistem peradilan pidana, yaitu hak atas pengadilan yang adil dan berimbang, fair trial. Karena apa? Seseorang itu kan ketika belum ada keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, maka dia tidak bisa disalahkan. Nah, jadi ketika seseorang itu mati, lalu bagaimana mereka menuntut hak-haknya? Kan di dalam sistem peradilan hukum pidana itu juga menganut asas praduga tak bersalah, asas presumption of innocence. Jadi ketika seseorang yang dianggap anggota kepolisian itu penjahat, lalu ditembaknya, lalu mati, lalu bagaimana lagi untuk mencari kebenarannya? Mungkin itu saja moderator. Saya sedikit kesal dengan beberapa kejadian akhir-akhir ini. Oke, baiklah, tanggapan yang sangat baik dari teman-teman kita tadi. Saya lemparkan kepada Saudara Beni. Bagaimana kepada Saudara Beni, apakah bisa memahami dari tanggapan teman-teman tadi? Baiklah, Saudara Aidi, jawabannya sudah jelas. Intinya dalam jawaban dari teman-teman tadi belum ada keadilan intinya, belum ada keadilan pemerintah. Dan yang kedua tadi kan ada berarti tidak ada sanksi ya, tidak ada sanksi yang didapatkan oleh aparat hukum apabila dia melakukan tindakan tersebut. Mungkin sanksinya kan cuman pencopotan tidak pantas dengan pangkat mereka ya. Terus mendapatkan terus terjadinya ini pengurungan tindak pidana, itu kan intinya kurang adil. Nah, maksud saya adakah sanksi lain menurut teman-teman itu untuk mendapatkan keadilan tersebut? Sanksi lain selain dari pemidanaan dan juga pencopotan tadi, Saudara Beni? Pencopotan. Baik, kepada teman-teman, di sini Saudara Beni sedikit resah terkait dengan keadilan yang diberikan oleh pemerintah. Apakah ada, maksudnya, apakah ada ini apa tuh? Hukuman yang pantas untuk mendapatkan keadilan itu? Apakah ada teman-teman yang ingin menanggapi? Ya, Saudara Beni. Ya, terima kasih moderator. Intinya dari jawaban teman-teman tadi dapat saya masukkan lagi, dapat saya mengerti dan saya sudah paham. Sudah cukup. Oke, baiklah, Saudara Beni. Diskusi yang sangat seru pada kesempatan kali ini. Yang membuat saudara-saudara sekalian menggebu-gebu dalam menyampaikan argumennya. Ini adalah pertanyaan terakhir, sudah dijawab oleh teman-teman tadi. Pertanyaan terakhir. Mungkin kita cukupkan diskusi kita pada sore hari ini. Yang memasuki pada acara berikutnya yaitu penutup. Baiklah, saya tutup diskusi pada sore hari ini dengan melafalkan lafal hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku moderator mewakili teman-teman kelompok 3. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.